Halo sahabat kertas, selamat datang kembali di channel GT6 Paper. Bersama saya Google Trainer yang keren, kita akan membahas tentang stok aprok pada proses pembuatan kertas. Ayo kita simak bersama-sama, let's go! Aprok sistem dapat digambarkan sebagai bagian dari proses pembuatan kertas antara tangki pencampuran, mixing chest, persiapan stok akhir dan headbox mesin kertas. Komponen pada aprok sistem terdiri dari mixing dan mesin chest, wire silo, cleaner plant, deaerator, dan screening. Serta tujuan pada aprok sistem adalah 1. Pengenceran stok hingga konsistensi pada headbox 0,8 sampai 1,5%. 2. Memberikan kestabilan stok berupa aliran dan konsistensi untuk headbox. 3. Membersihkan stok dari kontaminan seperti kotoran maupun udara yang akan masuk ke headbox. Berikut gambaran umum tentang aprok sistem. Aliran bermula dari kiri bawah pada mixing dan mesin chest lalu menuju ke wire silo. Kemudian stok akan dibersihkan menuju cleaner plant dan deaerator untuk menghilangkan udara, lalu dilakukan penyaringan sebelum menuju headbox. Mixing chest berukuran sangat besar. Tangki ini digunakan untuk mencampurkan berbagai macam pal, filler, dan aditif. Stok yang telah tercampur akan dimasukkan ke dalam mesin chest kemudian dipompakan ke headbox dan disalurkan secara merata ke wire mesin. Pada mixing chest pal yang dicampur berupa long fiber, maupun broad semua dicampur dengan proporsi yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi produk yang diinginkan. Pada mixing chest pompakan dengan aliran konstan ke mesin chest. Aliran stok ini selalu berlebih dari kebutuhan pompa mesin chest dan kelebihan stok yang tidak dipompakan overflow dan kembali ke mixing chest. Hal ini sengaja dibuat agar mesin chest mempunyai level yang konstan dan menghasilkan tekanan agar injeksi pompa selalu konstan. Pada wire silo, tangki dibagi menjadi 3 bagian. Bagian 1, zona penghilangan udara, yang berguna untuk menghilangkan udara dari stok. Bagian 2, zona penyimpanan. Zona ini sebagai penampungan white water dari wire serta menyeragamkan konsistensi. Bagian 3, zona pencampuran, pengenceran stok yang jenuh dan pendistribusian air. Pencampuran bahan aditif lain. Terdapat model wire silo yang memiliki teknologi terbaru, yaitu model volume. Model volume memiliki pola aliran pada wire silo lebih uniform daripada konvensional wire silo. Serta volume memiliki luas permukaan yang lebih lebar, sehingga penghilangan udara lebih efisien. Cleaner plant adalah bagian yang digunakan untuk membersihkan impurities pada stok yang bisa mengganggu kelancaran proses produksi kertas. Hydrocyclone adalah alat yang memisahkan dan membuang komponen-komponen yang tidak diinginkan dari stok dengan menggunakan gerakan cairan secara berputar. Gerakan berputar ini akan menghasilkan gaya sentrifugal dan gaya sentripetal terhadap material-material yang ada di dalam cairan larutan tersebut. Pembuangan kotoran dalam hydrocyclone berdasarkan perbedaan density, ukuran dan bentuk antara komponen yang berbeda secara mekanikal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang mengarah menjauhi titik pusat putaran. Gaya sentripetal adalah gaya yang mengarah ke titik pusat putaran. Konsep ini dipengaruhi oleh massa, kecepatan dan jari-jari kon. Semakin besar nilai massa dan kecepatan suatu benda maka gaya sentrifugal yang dialaminya akan semakin besar tetapi berkebalikan dengan jari-jari.
Kotoran yang memiliki massa lebih besar dari stok akan menuju ke bawah, sedangkan stok yang bermassa ringan akan menuju ke atas. Berikut video ilustrasi tentang ConCleaner dari convergencytraining.com. In forward cleaners, the incoming stock is fed to each cleaner tangentially, or roughly parallel to the wall at the point of entrance, near the top of the cone. Once inside, the fluid pressure created by the cleaner supply pump is converted to rotational motion as the stock forms a vortex inside the tapered cylinder. The vortex carries the pulp fibers and other solid particles out toward the walls, where they turn and then travel downward. The decreasing cone diameter increases the velocity of the rotating stock. This creates the centrifugal force that moves the heavier, or more dense, components out towards the walls. At the bottom of the cleaner cone, these dense components are discharged to the rejects line. Meanwhile, the lighter components, including most of the pulp fibers, are less affected by the centrifugal force, and so they move inwards, toward the center of the vortex. The fibers and water in the center of the vortex travel upwards and exit through an opening at the top center of the cone. Deaerasi adalah proses penghilangan udara. Deaerator pada penghilangan udara di stok menggunakan dekulator. Fungsi dan tujuan pada alat ini adalah untuk menghilangkan udara pada stok sebelum stok dikirim ke headbox, di mana alat ini bekerja untuk membuang gas-gas udara yang terkandung di dalam cairan, sehingga menghindari adanya lubang pada permukaan kertas akibat terdapat kandungan udara pada stok. Cara kerja dekulator adalah sebagai berikut. Gelembung udara yang ada di antara fiber dihilangkan dengan memasukkan stok yang dipompakan ke pipa-pipa yang ada di dalam dekulator. Nantinya stok akan membentur dinding atas dekulator sehingga cairan stok tersebut jatuh berbentuk tetesan air atau butiran-butiran kecil. Stok yang telah terspray dan membentur dinding atas dekulator dapat menghilangkan udara yang terkandung dalam stok. Temperatur pada dekulator dijaga dengan penambahan low steam. Suhu dekulator mencapai 51 derajat Celcius dan tekanan minus 0,8 bar. Karena dekulator bekerja pada kondisi vakum, maka stok akan mendidih. Kondisi stok dalam bentuk butiran kecil dan mendidih membuat udara mudah keluar dari stok. Stok yang sudah dipisahkan dari udara akan dialirkan menuju mesin screen sebelum kemudian dipompakan menuju headbox. Manfaat penghilangan udara pada dekulator: perbaikan drainase dan formasi pada kertas. Hole dan bintik pada kertas dapat dihindari. Mengurangi stok membentuk deposit. Peningkatan efisiensi produksi dan mesin. Stabilitas konsistensi yang ditingkatkan dalam stok yang masuk ke headbox. Berikut video penjelasan tentang dekulator dari convergentraining.com. To maximize the removal of entrained air by mechanical means, the stock must be exposed to a vacuum level that is sufficient to cause the stock to boil. This causes the free air bubbles to break and the dissolved air to come out of the water. Be sprayed to maximize the surface area of the stock that is exposed to the vacuum, and impinge upon a hard surface to break the bound air bubbles away from the fibers. Most deaerators are designed to accomplish all three: boiling, spraying, and impingement. Fungsi dari pressure screen dalam sistem sirkulasi stok adalah untuk memisahkan sifas dan kontaminan berukuran besar yang terikut dengan stok.
Tekanan terjadi dengan adanya gaya mekanis dari foils untuk membantu stok terdorong pada basket screen. Stok masuk melewati inlet yang akan berkontak dengan rotor dan foils yang berputar, sehingga stok akan terdorong oleh pusaran menuju basket screen. Stok yang berada di basket screen kemudian tertekan oleh foils sehingga terjadinya screening. Accept. Material berukuran besar akan tertahan dan terikut flow menuju reject. Berikut video ilustrasi tentang pressure screen dari parasenmachinery.com. Setelah stok dikondisikan dengan bersih yang dilewatkan cleaner plan, deaerator dan screen, stok biasanya ditambahkan bahan kimia dengan dosis yang sesuai dengan spesifikasi produk. Penambahan bahan kimia ini menggunakan alat dosing dengan cara injeksi pada aliran stok. Injeksi bahan kimia ini sangat dipengaruhi dengan tekanan injeksi agar bahan kimia masuk dan tercampur merata pada stok. Beberapa jenis dosing equipment diantaranya konvensional dosing, di mana perbedaan tekanan stok dan injeksi rendah, sehingga tidak tercampur dengan rata. Pada jenis Retamix, perbedaan tekanan hampir sama dengan konvensional. Tetapi pencampuran bahan kimia dengan stok terjadi pada vortex yang terbentuk dengan adanya besi sebagai alat bantu pencampuran. Perbedaan tekanan antara stok dan bahan kimia yang tinggi dengan jenis drumjet menyebabkan bahan kimia masuk sampai ke tengah-tengah pipa sehingga stok dan bahan kimia tercampur dengan baik dan merata. Efisiensi pemakaian bahan kimia menjadi lebih tinggi. Sekian konten kali ini tentang stok aprok pada proses pembuatan kertas. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika ada yang ingin dibahas tentang stok aprok, silahkan komentar di bawah. Kali ini Google pamit dulu ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.